Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, sahabat Klavos di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Klavos Sukacita. Kita akan berbagi dari firman Tuhan, mengingat bahwa sebenarnya dalam hidup kita setiap hari kita membutuhkan kekuatan ekstra yang meneguhkan kita supaya setiap hari hidup kita bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita gumuli bersama. Tapi kita harus ingat bahwa kita tidak dapat berbuat sesuatu tanpa firman Tuhan yang dapat meneguhkan kita. Bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami mohon, beri kepada kami hikmat-Mu dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk membaca firman-Mu secara sederhana. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17 berkata, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Demikian firman Tuhan, sahabat Klavos di mana saja berada. Bagian firman Tuhan yang telah dibaca ini adalah bagian daripada penentuan atau pilihan dari kedua tokoh, Abram dan Lot. Pada kesempatan ini, bagian ini bicara tentang sebenarnya Abram telah mempersiapkan segala sesuatu karena Lot telah memilih lembah Yordan yang subur air dan rumput untuk ternaknya, supaya tidak ada pertikaian antara gembala-gembala Lot dan Abram, maka pilihan harus diambil. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, menarik sekali ketika kita membaca bagian ini, karena sesungguhnya Abram tahu rahasia kemenangan. Abram tahu rahasia atau kunci keberhasilan ketika ia menemukan perjumpaan dengan Tuhan dalam perjanjian itu. Ketika dalam percakapan itu berpisahlah Lot dan Abram, maka firman Tuhan itu diturunkan kepada Abraham. Ya. Pada ayat yang ke-14, 15, 16 dan 17 ini bicara tentang bagaimana Allah memperlihatkan kepada Abram, ya, di barat, di timur dan barat, utara dan selatan, tentang sejauh pandangannya, disitulah tempat yang Tuhan berikan kepadanya. Artinya bahwa ia tidak kekurangan untuk memberi makan dan minum kepada ternak-ternaknya. Dan gembala-gembalanya pun tidak lagi bertikai dengan gembala-gembala Lot. Karena apa? Sejauh mata memandang, dari timur ke barat, utara ke selatan, disitulah Tuhan menjanjikan tempat-tempat itu untuk diinjak atau ditempati oleh Abraham. Tetapi tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga menjanjikan tentang keturunannya. Seperti debu tanah itulah keturunan Abram ke depan. Nah, ini luar biasa dalam perjanjian ini. Abram mematuhi, mentaati, setia untuk melakukan apa yang telah difirmankan Tuhan karena ia tahu rahasia keberhasilan. Tetapi juga dalam menjaga hubungannya dengan Lot sebagai kerabat atau keluarga dekat, dan ada perdamaian antara mereka sehingga tidak ada yang egois, ambisi atau serakah yang berlebihan, dan hubungan keluarga itu tercerai. Nah, dari sini kita menemukan sebenarnya orang yang hatinya telah memberi diri atau dapat menerima hati orang lain, itu artinya dia tahu persis kemenangannya atau keberhasilannya berkat yang ia terima daripada Tuhan. Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang ambisi, yang ego, tetapi
pribadi yang memberi diri terbaik. Sampai kepada matinya pun ia mempersembahkan karena ia tahu rahasia kemenangan. Pada kali berikut kemenangan itu menjadi bagiannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Klafos di mana saya berada, hari-hari ini ketika kita berjumpa dengan hubungan kita, saudara bersaudara, tetangga, jemaat, masyarakat tempat di mana kita berada, jika kita melihat situasi kita hari ini, adakah juga seperti Lot dan Abraham? Bertikai karena harta, bertikai karena warisan, menggigit karena harta yang harus ditinggalkan orang tua, atau ada pilihan-pilihan tertentu yang sebenarnya diambil sehingga terjadi pertikaian, perselisihan, hubungan keluarga mulai retak, tidak lagi ada di sana kasih itu. Dan dari sini kita belajar bahwa orang yang memahami tentang keberhasilan, orang yang memahami tentang kesuksesan hidupnya, dia akan tahu berkatnya akan menjadi miliknya. Tuhan akan mencurahkan itu kepadanya karena dalam dirinya tidak ada ambisi yang berlebihan atau ego yang berkepanjangan. Tetapi orang yang setia, orang yang tahu diri, orang yang memahami tentang hati orang lain, maka dia akan menjadi berkat bagi orang lain itu juga. Mari bersedia diri untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalaupun kita punya, jangan itu menjadi kesombongan diri kita. Tetapi kalaupun kita tidak punya, juga jangan menjadi sungutan bagi kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah kekurangan segala hal untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Yang Tuhan mau, hati yang kaya akan belas kasihnya. Mari memberi hati yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hati itu terpancar kehidupan. Dan dalam hati itu terpancar kehidupan yang dapat dinikmati oleh siapa saja. Karena itu juga ada berkat di dalamnya. Kita yang memiliki hati Tuhan, kita akan tahu bagaimana Tuhan memberkati hidup kita setiap hari. Kita yang memiliki hati Tuhan, kita tahu caranya bagaimana kita membagi hati kita juga kepada orang lain yang tidak punya. Karena di situ kita akan dapat apa yang Tuhan buat kepada kita untuk mengembalikan semua yang menjadi kerelaan hati kita. Cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu dan bukan dengan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati kita sekalian dari firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih. Belajar daripada Abraham dan Lot, kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan supaya kami tidak ego, tidak ambisi. Ada terus kasih persaudaraan tercipta dalam hubungan kami, keluarga, kehidupan bersosial, kehidupan berjemaat, atau siapa saja yang kami temui dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan selalu memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.